Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, jenis pekerjaan masa modern sekarang tidak hanya sekedar berdagang, bekerja sebagai pegawai, guru, atau pegawai kantoran, wira swasta. Tapi pada masa modern ini ada jenis pekerjaan yang makin lama, makin banyak orang minati, yang tidak memerlukan kantor besar, tidak memerlukan pegawai-pegawai yang banyak, tapi memerlukan kreativitas. Sekarang kerjaan yang sering dicari oleh orang-orang atau orang-orang yang sering dicari oleh manusia modern adalah seorang motivator. Kalau ada acara-acara sekarang yang diundang, bukan penyanyi-penyanyi lagi, masih ada, tetapi mereka yang memberikan pencerahan. Baik pencerahan secara psikologis, pribadi, maupun pencerahan secara rohani. Kalau ada katakan situ, seorang khotbah yang datang, penceramah ini yang datang, ramai gedung tersebut, ramai gereja. Kenapa? Karena manusia masa kini sepertinya ingin membuka hatinya kepada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih dasaria dalam hidup. Mereka mencari makna hidup dan kebahagiaan, tujuan dari hidup kita. Maka ketika dulu Mario Teguh belum kena kasus, banyak acaranya, saya sangka minggu itu ya, The Way of Maria Teguh, ramai salah satu channel televisi. Tapi setelah dia kena kasus, lenyap. Nah, kita juga sebenarnya orang-orang yang ingin dicerahkan. Bukan hanya dari segi hidup kita, tapi terutama dari segi iman kita. Kita ingin dibukakan mata kita akan misteri hidup kita yang lebih dalam. Kita ingin mencari Yesus yang lebih terang bagi iman kita. Siapa dia sesungguhnya bagi kita. Tapi dalam bacaan yang kita dengarkan dari bacaan Injil tadi, kita melihat ada dua tipe, dua jenis orang yang berbeda dalam menjalani hidup mereka. Yang pertama adalah si buta. Dia buta secara fisik, sejak dari kecil dikatakan, memang ini tadi bacanya dipersingkat, sebenarnya kalau panjang 42 ayat mungkin atau 42 atau 1 ayat, panjang sekali. Tapi ini diambil tadi potongan-potongan yang agak inti dari bacaan tersebut. Kalau ditelusuri bacaan itu secara lengkap, si buta itu mengalami bukan hanya pencerahan secara fisik bahwa dia bisa melihat, tapi ia menemukan juru selamat dalam peziarahan hidupnya. Pertama kali ia mengenal Yesus sebagai orang yang telah membuka matanya. Ketika dia ditanya pertama kali, siapa itu? Orang itu telah membuka mata saya. Ketika diinterogasi kedua kalinya, apa katamu tentang dia karena dia telah memelekkan matamu? Jawabannya sudah bertambah. Dia seorang nabi. Dari seorang yang buat sekedar mempunyai kuasa, jadi seorang nabi. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi tadi ada permainan kata di situ. Siloam artinya yang diutus. Nanti akan mengarah kepada Yesus yang adalah utusan Tuhan. Dan ketiga kali ketika ia ditantang oleh Yesus, bukan lagi oleh orang Farisi, engkau mau percaya kepada anak manusia yang adalah terang dunia? Ini tidak dibacakan kata terang dunia, tapi dalam teks yang lebih panjang Yesus menyebut dirinya adalah terang dunia. Apakah engkau mau percaya pada anak Allah tersebut? Siapa dia Tuhan? Aku mau percaya padanya. Dia yang sedang berbicara dengan kamu. Dan apa dikatakan di situ? Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Yesus.
orang yang membuka matanya, seorang nabi, dia sampaikan di hadapan musuh-musuh Yesus. Dan ketika bertemu dengan Yesus, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias yang diutus, Kristus, anak Allah. Dan ia sujud menyembah. Si buta itu bukan hanya membuka matanya, tapi membuka hatinya untuk mengenal Tuhan, tetapi memang melalui tahap-tahapan, tidak langsung. Dan ketika tahapan itu semakin keras, Yesus semakin yakin siapa Yesus. Sebaliknya, pihak kedua adalah orang-orang Farisi. Orang-orang yang tahu kitab suci, orang-orang yang tahu sabda Allah, yang matanya terbuka, tetapi hatinya tertutup. Ketika Yesus datang, bukan hanya dengan kasus ini ya, ketika dia mukjizat. Yesus telah membuat banyak mukjizat. Yesus telah mengajar banyak hal yang baik. Yesus telah mencerahkan begitu banyak orang dengan pengajaran-pengajarannya. Orang-orang Farisi ini justru matanya tertutup. Kenapa? Karena mereka sudah punya kebenaran sendiri di kepalanya. Mereka datang bertemu dengan Yesus bukan untuk mencari pencerahan dari Yesus, tetapi untuk mencari kelemahan di mana Yesus bersalah. Dan mereka menemukan jalan untuk mempersalahkan Yesus sekali lagi di sini. Bukan karena Yesus menyembuhkan mata orang buta, tetapi Yesus dianggap mereka bekerja pada hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Kuduskanlah hari Tuhan dalam satu perintah Allah. Jangan bekerja. Dan untuk mereka menyembuhkan orang, membuka mata orang itu bekerja. Yesus melanggar perintah Tuhan. Mereka sudah punya kebenaran, hati mereka sudah tertutup dan mereka memegang kebenaran mereka sebagai satu-satunya kebenaran. Mereka melihat tetapi tidak melihat. Mereka mendengar tetapi tidak mendengarkan. Karena itu mereka tidak mampu mengerti, mereka tidak mampu melihat Yesus sungguh-sungguh sebagai Mesias. Karena mereka berpegang pada ketertutupan hatinya, kriteria manusiawi. Untuk mereka bekerja pada hari Sabat berarti menghujat Allah. Mereka tidak bisa membedakan bekerja untuk mencari uang atau bekerja sebagai sarana penyelamatan. Untuk mereka semua saja bekerja. Dan karena itu mereka memusuhi Yesus sampai akhir. Mereka mencari Yesus bukan untuk mencari pencerahan dari Yesus, tapi mereka mencari Yesus untuk menggali lubang perangkap untuk. Saudari-saudara yang terkasih, kita berada di pihak mana? Samuel dalam bacaan pertama mungkin datang sebagai gaya orang Farisi. Dia sudah punya kriteria. Seorang raja adalah orang yang mempunyai perawakan yang tinggi, kekar badannya, kuat, tampan, dan seterusnya. Ketika masuklah anak pertama dari Isai, inilah dia orangnya ini, cocok ini. Tapi kriteria manusia bukan kriteria Allah. Allah melihat yang di dalam, bukan melihat yang luar. Karena pernah saya mengatakan 2 minggu lalu, kalau tidak salah, l'aparenza inganna, penampilan lahiriah itu bisa menipu. Dan karena itu Samuel akhirnya disadarkan oleh Allah untuk mencari orang yang tepat. Dia dicerahkan karena dia membuka hatinya kepada roh Tuhan. Dia tidak berpegang teguh kepada kebenarannya sendiri. Dan karena itulah ia mampu akhirnya mengurapi Daud sebagai raja. Nah, saudari-saudara terkasih, sekali lagi pertanyaan yang sama adalah kita berada di pihak mana? Yang berpegang teguh pada kebenaran kita, atau kita mau membuka hati untuk diubah oleh Tuhan, untuk mengalami sungguh pencerahan yang benar, untuk mengerti sungguh-sungguh
pengalaman kita ini di dalam terang iman kita. Tidak jarang kita membuka kitab suci itu hanya untuk membenarkan pendapat saya. Saya sudah punya pendapat bahwa begini. Nah, saya cari teks kitab suci bukan untuk dipelajari, tapi untuk, ini teks ini mendukung pendapat saya. Mati-matian kita memegang pendapat kita. Itu ada dikatakan dalam kitab suci. Kita kadang-kadang bertemu dengan orang, berbicara dengan orang, berdiskusi dengan orang, bukan untuk supaya wawasan kita dibuka, supaya kita lebih bijaksana, lebih rendah hati, tapi mencari orang-orang yang mendukung pendapat saya. Kita sudah punya pendapat yang mau kita pertahankan di matian. Dan kita berpegang di situ. Akhirnya kita tidak dicerahkan. Kita malah semakin jatuh dalam kebutaan, ketertutupan telinga kita. Dan kita tidak mengalami keselamatan seperti si buta tadi yang bertemu dengan Yesus, tapi kita semakin jatuh di dalam kebinasaan, diperangkap oleh setan, ketertutupan hati kita, kesombongan kita, kebenaran kita. Bukannya semakin dekat kepada kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi semakin menjauh. Nah, kita hati dan sombong. Karena itu dalam bacaan kedua tadi Paulus menasihati umat di Efesus. Kalian dulu ada dalam kegelapan, tapi sekarang kalian telah masuk dalam cahaya. Karena Yesuslah yang adalah cahaya dunia menerangi kita. Dialah sumber kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, karena itu saudara-saudari, hari ini kita ditantang oleh Tuhan kembali untuk melihat bagaimana sikap kita sebenarnya dalam iman kita, dalam mencari kebenaran, dalam mencari sungguh makna hidup kita. Apakah kita bersedia membiarkan Tuhan membuka pelan-pelan dan hati kita, meski tidak langsung seperti tadi si buta itu bertahap dia mengenal Yesus. Orang yang berbuat baik membuka matanya, Nabi, sampai dengan pengakuan kepada Yesus sebagai penyelamat, anak Allah. Waktu perlu kesabaran tuh. Memang tidak gampang untuk mengerti pengalaman penderitaan yang kita alami. Mengapa saya mengalami begitu banyak kesulitan keluarga saya sendiri. Ada perjalanan yang harus kita jalani. Ada perjalanan yang mungkin harus kita dalami. Supaya apa? Supaya sungguh apa yang kita dapatkan nanti itu adalah kebenaran yang sejati. Bukan instan, yang tempelan saja, yang kata orang, tapi yang sungguh kita yakini, yang sungguh kita ngerti, karena kita olah dalam hati kita. Karena itu perlu kita rendah hati untuk membiarkan Tuhan bekerja melalui mungkin sabda Tuhan, melalui orang-orang yang menasihati dan memberikan pendapat pengalamannya kepada kita, melalui perenungan kita sendiri akan pengalaman kita. Dan semoga sungguh sinar Tuhan, cahaya Tuhan itu menerangi hati dan budi kita supaya kita semakin dekat dan mengerti siapa Yesus punya bagi kita. Kita jangan jadi orang-orang yang merasa diri sudah serba tahu, serba lengkap. Kadang-kadang ada bahaya kita baru mengerti sedikit, lalu kita merasa seluruhnya sudah kita ketahui. Tidak ada batas dalam pengetahuan. Tidak ada batas dalam iman. Karena Allah selalu jauh lebih besar. Dan pengetahuan dunia ini selalu jauh lebih banyak daripada yang bisa kita mengerti. Kita diajak untuk terus-menerus berendah hati, menggalangi, mendalami pengalaman kita, berbicara dengan orang lain, dan terutama berbicara dengan Tuhan. Jangan pernah asa, jangan pernah kehilangan harapan jika kita belum menemukan jawaban dari suatu pertanyaan dalam hidup kita. Mungkin masih menunggu kita untuk berendah hati secukupnya untuk mengerti pengalaman tersebut. Hari ini adalah hari yang sekaligus katakanlah pesta sambut antara Pastor Paroki Lama, Pastor Leo,
Pastor Paroki baru, Pastor Marcelinus Arianto. Saya mau minta Pastor Leo sebentar ke depan. Dipelonco lagi nih. Gak apa-apa, kesempatan terakhir. Saya hanya satu pertanyaan. Kemarin ada 3 ya. Iya. Agak kasihan nanti 3. Nanti sore masih dipelonco lagi mungkin. Satu pertanyaan saja. Pencerahan apa yang Pastor Leo temukan ketika sekian tahun, 6 tahun 7 bulan bersama dengan umat di paroki Gembala Baik ini? Ketika datang, kira-kira apa yang telah didengar tentang paroki Tebet? Dari Tebet dia pindah ke Gembala Baik Pontianak. Kira-kira apa yang telah didengar tentang umat paroki Gembala Baik? Dan setelah 6 tahun 7 bulan, pencerahan apa yang lebih dalam yang didapatkan tentang umat paroki Gembala Baik ini? Silakan. Ini sih pertanyaan sangat dalam ini dan membongkar masa lalu saya. Baik, terima kasih Pater. Baik. Saya mulai dari mana ya? Waktu saya ditunjuk oleh provinsial saat itu, Pastor Ambot, untuk menjadi pastor paroki di Gembala Baik. Karena waktu itu saya masih pastor rekan di Tebet, Jakarta, dan Monsinyur Samuel sebagai pastor paroki. Saya agak berat untuk menerimanya, maka pertanyaan saya kepada Pastor Ambot, Pater, tidak salahkah? Tidak, katanya. Kami sudah memutuskan. Dan saya ingat akan kaul saya, kaul ketaatan. Demi itu saya mengiyakan. Saya akan berusaha, Pater, sejauh saya bisa. Karena saya belum pernah menjadi pastor paroki. Lain hal dengan Pastor Marcel yang menggantikan saya nanti. Sebelum dia ke sini sudah 2 tempat dia jadi pastor paroki. Kemudian sampai di sini saya tidak langsung dalam arti membuat suatu program. Saya bertanya dengan para senior saya, Pastor Mayo, Monsinyur Bumbun, Pastor Suri, Pastor Samuel, dan para saudara kapusin yang lain, bagaimana karakter umat Gembala Baik. Maka kurang lebih 1 tahun saya belajar untuk mendengar, melihat, mengamati, dan mencatat. Oh, yang ini begini saya harus hadapi, yang ini begini saya harus hadapi. Dan minta masukan dari mereka, apa harapan, keinginan umat. Dan tidak pernah saya minta itu di forum resmi dalam arti rapat. Justru saya banyak mendapat masukan dari umat itu waktu pembicaraan informal. Entah 4 mata atau saat-saat berkumpul bersama, gurau bersama. Kadang-kadang saya nyelip pertanyaan-pertanyaan yang tidak tahu bahwa mereka saya sedang investigasi. Tapi karena saya bertanyanya dalam bentuk gurau, mereka menjawab dalam bentuk gurau juga tetapi berisi. Dan itu saya catat dalam hati, sampai di kamar saya catat. Oh, ini harapan umat. Nah, waktu rapat DPP nanti atau DPH, saya akan kemukakan itu. Dan bicarakan bersama dengan Dewan Paroki Pleno. Itu yang saya lakukan selama ini dan juga di Tebet dan waktu di Paroki Kola II juga. Kemudian yang kedua, saya sangat berterima kasih
kepada seluruh umat, baik yang hadir di saat ini dalam misa ini maupun yang kemarin dan yang sore nanti, banyak pengalaman yang justru saya timba dari umat dalam hal doa, bahwa di tengah kesibukan umat mereka masih memberikan diri untuk misalnya misa pagi. Tidak gampang itu, jam 5.15 berarti bangun harus 4:30, padahal mereka bekerja. Kemudian ada juga saya lihat umat yang begitu kusuk berdoa, begitu datang masuk ke gereja ini langsung berdoa berlutut. Kan banyak hal yang saya pelajari dari umat. Kemudian ada juga umat yang saya pelajari waktu bimbingan, konseling. Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman dengan segala suka duka. Akhirnya saya berefleksi juga. Rupanya umatku jauh lebih berat masalahnya daripada saya. Maka ketika saya ada masalah, saya hanya ketawa-ketawa saja. Entah bertengkar dengan umat di waktu rapat DPP, ada yang sampai nampak urat lehernya, bertengkar. Karena seperti yang katakan Pater tadi, mungkin ada yang sudah dari rumahnya sudah menyusun inilah pendapat saya. Dan dia mau mempertahankan pendapatnya, saya bilang silakan saja, kita dengar yang lain lagi. Tetapi karena mereka juga belajar mendengar dari orang lain, akhir mereka menyerah juga dan tidak mempertahankan pendapat. Dalam arti yang kedua ini, saya banyak juga belajar dari umat dalam hal berorganisasi. Karena umat GB ini sudah banyak bergerak di organisasi di luar. Kemudian dalam hal kesederhanaan, rendah hati, lemah lembut, justru saya belajar dari anak-anak kecil. Saya tahu di sini anak-anak sekolah minggu 100 sampai 200, entah anak dari mana saja itu enggak tahu juga saya. Nah, karena saya tahu bahwa umat paroki Gembala Baik 60% itu lansia. Maka kok tiba-tiba 200, kadang-kadang pada Natal sampai 300 lebih. Entah dari mana aja munculnya. Dan saya tahu itu bukan cucu dan anaknya umat GB, itu lintas paroki. Karena mungkin mereka, para pengajarnya di sini disapa dengan baik, diterima dengan baik sehingga mereka berbondong-bondong ke sini. Saya belajar dengan mereka, lihat saja anak-anak. Belum pernah mereka bertemu dengan orang lain, tetapi begitu bertemu, langsung mereka bisa bermain. Tidak ada prasangka yang buruk. Kalau kita berpikir-pikir juga. Sangat indah kalau kita dalam hidup bersama seperti anak kecil itu. Dan itulah yang saya dapat, Pater. Terima kasih. Jadi tentang doa dan doa dari umat, kegiatan pada doa, kekuatan dalam doa, keterbukaan untuk saling mendengarkan, kemudian kerelaan untuk berrelasi dengan rendah hati, bekerja sama. Nah, saya pikir poin-poin yang ditetapkan atau dialami oleh Pastor Leo selama dia, tentu ada banyak poin lain lagi selama dia berada di tempat ini. Ini bagian-bagian intinya, mungkin masih ada pernik-pernik kecilnya yang mungkin tak bisa disampaikan sekarang karena mungkin hatinya sekarang itu seperti nano-nano ini. Ada sedihnya, ada terharunya. Kalau saya biarkan dia setengah jam lagi, nanti kita tambahlah 1 bungkus tisu karena sudah turun air matanya lagi. Karena itu saya tidak tanya pertanyaan yang kedua, nanti kasihan. Jangan provokasi orang. Tapi saya merasa tidak adil kalau pastor paroki baru tidak dipanggil juga. Iya. Silakan. Pertanyaannya tidak sama persis karena Pastor Marcelinus Arianto belum
lama di sini, baru beberapa hari, karena sudah tidak tanya tentang pengalamannya dengan umat gembala baik, tapi saya akan bertanya tentang pengalamannya sendiri sebagai seorang gembala. Nah, saya kenal dia sejak dulu juga, karena mantan murid juga. Jadi, saya ingin bertanya, setelah sekian lama menjadi imam, dari Pastor Kan dulu, kemudian menjadi pastor paroki di tempat, dan sekarang ditempatkan di sini. Kira-kira hal apa yang Pastor Marcelinus Arianto alami yang berkembang, yang memberikan pencerahan baru? Ternyata saya itu mempunyai kualitas atau mempunyai kemampuan untuk mampu melayani umat-umat di tempat saya ditugaskan. Hal-hal apa yang sebenarnya tercerahkan selama perjalanan sekian tahun sebagai imam dan sebagai gembala? Jelas ya pertanyaannya? Silakan. Terima kasih, Pater. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan dosen saya, karena beliau juga dulu dosen, jadi ini pertanyaan yang sebagai sebuah pertanyaan, ya tentu jawabannya berdasarkan pengalaman kerasulan, bahwa pernah menjadi pastor Kan dan akhirnya menjadi pastor paroki. Iya, satu kata saya kira pelayanan, atau boleh ditambahkan pengabdian dengan semangat kasih, kerendahan hati. Ya, itu saya kira yang menjadi hal yang selama ini saya rasakan, bisa hadir bersama dengan umat, juga siap mendengarkan apa yang umat bercerita dengan kami, terutama saya sebagai imam mereka di beberapa tempat. Ya, rasanya ada kepentingan-kepentingan, dalam arti ada kegiatan-kegiatan lain atau pekerjaan lain yang harus rasanya ingin pulang pada saat kerasulan atau turne istilahnya kalau ke kampung-kampung. Tetapi pikir lagi, saat itulah saya bisa bersama berbagi cerita dengan mereka, mendengarkan, dan akhirnya itulah sebagai sebuah pengalaman bagi saya, yang mungkin ceritanya hanya sekedar mengungkapkan keluh kesahnya, bagaimana berhadapan dengan situasi hidup menggereja di tempat ini kalau misalnya itu pengurus umat. Nah, maka ada rasanya ingin mau pulang cepat, karena biasanya kami turne ke kampung-kampung itu malam hari, dan tak jarang pulang, seperti pengalaman Pastor Leo juga dulu. Saya kira tugas di kampung begitulah, kalau kita kunjungi sekitar jam 5 atau jam 4 sore mereka masih bekerja. Saya kira juga kita sama di sini kan. Hanya mereka kerja, sebagian ada yang kerja di kebun dan sebagainya. Maka kita mengadakan perayaan misa pukul 18.30, dan selesai itu masih ada makan bersama dengan beberapa pengurus umat. Saat itulah saya pada umumnya berbagi cerita, berkisah, mendengarkan cerita mereka juga. Artinya saya coba hadir, dengarkan, dan ada hal-hal yang perlu saya tanggapi, saya coba tanggapi. Kalau itu hanya sebagai sebuah cerita-cerita biasa yang berlalu, saya umumnya tidak terlalu menanggapi. Saya kira apakah ini sesuai dengan harapan Pater? Kurang lebih demikian Pater yang bisa saya bagikan, saya sampaikan atas pertanyaan Pater yang tadi ditujukan kepada saya. Terima kasih Pater. Saya pikir memang Tuhan sendiri yang mengutus Pastor Marcelinus Arianto ke paroki Gembala Baik ini melalui para pimpinan kita. Sebab moto dari DPP periode ini adalah sama seperti yang Pastor Marcel katakan, melayani dalam kasih. Sama dengan moto dari DPP periode ini, melayani dalam kasih dan sukacita. Dan minggu ini adalah minggu letare. Dalam bahasa Latin, minggu letare artinya minggu sukacita.
Kalau Advent punya minggu Gaudete pada minggu ketiga Advent, maka Prapaskah mempunyai minggu Letare yang artinya juga sama, minggu sukacita. Minggu keempat karena kita sudah semakin mendekati Paskah, kita sudah melewati separuh lebih, boleh katakan masa Prapaskah kita dalam kesetiaan kita, dalam ketekunan kita untuk menjalankan doa, pantang puasa, amal kasih, ulah tapa kita dengan sebaik mungkin. Dan karena itu kita bergembira sungguh-sungguh juga pada kesempatan ini, minggu ini, di mana pastor paroki kita yang baru memang sungguh datang dengan pengalaman yang sama dengan moto dari paroki kita, melayani dengan kasih. Terima kasih. Jadi saudara-saudari yang baik, demikianlah kita berharap bahwa sungguh bersama dengan Tuhan yang adalah terang bagi hidup kita, terang bagi hati dan pikiran kita, kita sungguh hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang tercerahkan oleh Roh Tuhan sendiri, yang bersedia membuka hati dan rendah hati untuk terus-menerus belajar memperdalam hidup kita sebagai anak Allah yang baik, yang adil, yang benar. Amin.